Shalom, selamat malam. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Albias Gangara dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi kelas C, semester 1 dengan NIM 2103030080. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang populisme dalam perspektif global. Kontributor berpendapat bahwa aktor kerakyatan merupakan politik kerakyatan yang bersifat rasional. Pentingnya dalam pembelajaran mengenai populisme untuk dapat memahami popularitas politik dan perpecahan politik. Populisme adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut suatu kepentingan rakyat dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit. Dalam berpolitik harus dapat mengerti unsur-unsur dalam logika dan harus mampu menguasai semua materi yang ada dalam ilmu politik. Di suatu sisi, dengan berbagai bentuk kontroversi serta politisme, berbeda dengan ideologi tipis seperti ekologisme, nasionalisme, dan feminisme. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang apa yang dimaksud dengan ekologisme, nasionalisme, dan feminisme. Ekologisme adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, berbicara tentang nasionalisme. Di sini nasionalisme adalah perasaan yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Yang ketiga, feminisme. Feminisme adalah sebuah ideologi dan sebuah gerakan sosial untuk mencapai kesetaraan hak umat manusia. Nah, menurut Roberts, populisme memiliki 5 karakter utama. Yang pertama, pola kepemimpinan populis bersifat personalistik. Yang kedua, populisme merupakan aliansi politik yang dimana para pengikutnya adalah masyarakat itu sendiri. Yang ketiga adalah terjadinya mobilitas politik dari atas ke bawah. Yang keempat, ideologi yang diadopsi oleh pemimpin cenderung tidak jelas. Yang kelima, populisme merupakan proyek ekonomi yang menggunakan metode redistributif. Nah, selanjutnya adalah definisi populisme. Populisme merupakan sebuah istilah yang masih diperdebatkan oleh banyak orang hingga saat ini atau para aktor ekonomi politik mengenai dengan arti-arti dan tujuan diadakannya populisme. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi populisme, istilah tersebut masih sering digunakan dan tetap menjadi suatu konsep yang berguna bagi keperluan aliansi lebih lanjut. Nah, di sini menurut para ahli, Alan Knight mendefinisikan populisme sebagai sebuah gaya politik khusus yang memperlibatkan adanya kedekatan hubungan dengan rakyat. Sedangkan Kenneth M. Roberts menyatakan bahwa populisme merupakan mobilitas politik yang dilakukan oleh para pemimpin personalistik. Beberapa teori Taylor dan Francis yang mendefinisikan tentang populisme. Teori diskursif populisme adalah salah satu pendekatan untuk mempelajari presensi utama dalam sebuah topik. Dalam sebuah kajian teori yang didasarkan pada ilmu politik yang berkaitan dengan sejumlah masyarakat atau rakyat tertentu. Populisme juga diartikan sebagai suatu pemimpin dalam sebuah masyarakat. Menurut Muller, pemimpin populisme akan selalu mengklaim bahwa dialah satu-satunya orang yang dapat mewakilkan masyarakat secara luas. Bagian yang kedua adalah hegemoni, populisme, dan konstruksi politik rakyat. Populisme dalam demokrasi modern paling baik dilihat sebagai seruan kepada rakyat untuk melawan struktur kekuasaan yang mapan dan ide-ide nilai dominan kemasyarakatan.
Sejak dahulu, populisme adalah sebuah terminologi yang banyak dihindari, namun sering dengan berjalannya waktu, populisme banyak digunakan untuk merendahkan lawan politik. Nah, selain itu, populisme juga adalah topik yang masih terus diperdebatkan di antara para ilmuwan politik, dan terdapat 3 variasi dalam mendefinisikan populisme itu. Di antaranya ideologi, diskursif, dan strategi ilmu politik. Nah, kemunculan beberapa gejala populisme ditandai oleh aktor politik yang dapat mengklaim dirinya memiliki kemampuan untuk membangun dialog dengan kemasyarakatan. Bab ini pertama-tama mengkaji pendekatan dissurvive terhadap populisme dan menelusuri usul-usul kembali ke teori hegemoni Gramsci dan mengeluarkan landasan epistemologis, ontologis, dan teoritis teori-teori tersebut. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang landasan epistemologis, ontologis, dan teoritis. Nah, epistemologis merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang sumber pengetahuan atau asal mula metode yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian dan dasar-dasar serta tanggung jawab atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Menurut P. Hardono, epistemologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang kodrat dan batasan-batasan ilmu pengetahuan. Menurut D.W. Hamilton, mempunyai pengertian tersendiri, yaitu bagian dari filsafat yang mengkaji tentang dasar hakikat dan ruang lingkup pengetahuan. Selain atas dasar pengertian mengenai apa itu epistemologis, menurut para ahli di atas adalah epistemologis dapat dipahami sebagai suatu ilmu bagian dari filsafat yang membantu dan membahas tentang pengetahuan. Sedangkan pembahasan mengenai ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang baik, dan teoritis membahas tentang landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian berupa kajian teori sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kondisi politik rakyat demokratis. Dari argumen ini dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin untuk mempertimbangkan identifikasi populis vertikal dengan 6 pemimpin pemisahan dari hubungan horizontal. Demokrasi sebagai suatu sistem politik sangatlah erat kajiannya, hubungannya dengan hukum berlaku di sejumlah negara tertentu. Bagian ketiga, siapa yang akan mengidentifikasi dengan penanda kosong? Giliran performatif dalam studi populisme. Apa artinya berbicara tentang pergantian performatif dalam studi populisme? Sedangkan aliran pemikiran yang dominan cenderung menjadikan populisme sebagai suatu ideologi. Bagaimanapun tips atau serangkaian ide-ide tertentu, atau melihatnya sebagai strategi berdasarkan sumber daya organisasi tertentu, berupa fitur sejumlah pendekatan terbaru untuk populisme, telah mengedepankan bahwa dimensi performatif populisme dengan komunikatif gaya berpolitik. Pemimpin populis. Kontribusi original yang penting dari bab ini adalah untuk menguji titik signifikan perbedaan konstruksi tentang peranan pemimpin dalam sebuah populisme. Memang inti dari teori Laclau adalah mengklaim bahwa nama pemimpin mengambil peran sosiologi penanda kosong dalam populisme. Kami berpendapat bahwa pembacaan pemimpin ini tepatnya namanya sebagai penanda kosong dalam menandakan akurasi secara tidak memihak. Bagian keempat di sini saya akan membahas tentang populisme sebagai representasi sinekdoal. Di sini membahas tentang populisme sebagai suatu kinerja. Populisme sebagai kinerja merupakan sebuah hasil kerja secara kualitas dan kualitas
yang dipercaya oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Populisme mengatakan bahwa kecenderungan munculnya politik berbasis kinerja pada figur yang menduduki posisi publik seperti kinerja seseorang pemimpin daerah. Nah, populisme adalah topik yang masih terus diperdebatkan di antara para ilmuwan politik hingga saat ini. Nah, populisme populer dan berteori teknokratis di luar kiasan orang kuat. Kemunculan beberapa gejala populisme ditandai oleh aktor politik yang mengklaim bahwa dirinya memiliki kemauan untuk membangun dialognya sendiri kepada masyarakat. Status kasus ini ingin melihat bahwa populisme yang terjadi pada level yang strategis. Oleh karena itu, banyak diharapkan agar suatu pimpinan dapat memperkaya kajiannya melalui populisme. Nah, selanjutnya bagian kelima mengenai Rafael Correa dan revolusi warga di Ekuador. Mengenai konstruksi orang. Konstruksi orang merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Sebuah konstruksi seseorang juga dikenal sebagai bangunan atau satuan. Nah, konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai suatu susunan, model, tataan, dan letak. Walaupun kegiatan dalam kenyataannya, konstruksi merupakan suatu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda. Selanjutnya, populisme di kantor. Populisme kantor merupakan populisme yang membahas tentang kajian politik, tentang pembangunan ekonomi, infrastruktur kemasyarakatan, dan kegiatan perkantoran, dan membahas tentang kajian-kajian teori perkantoran tentang proses kemanusiaan atau perorangan. Populisme juga sering diartikan sebagai sebuah tindakan politik di mana seseorang berusaha memperoleh akses langsung terhadap para pendukungnya. Ya, jadi itu saja sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dari hasil presentasi saya mohon maaf. Kiranya dimaafkan, dan sekian dan terima kasih.